Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Setiawan dalam mata kuliah struktur aljabar. Nah, kita lanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi baru subgrup. Definisi dari subgrup adalah suatu subset H tidak kosong dari G. Berarti H ini berasal dari dalam G. Jadi, suatu subset H tidak kosong dari G. Ini artinya H itu diambil dari dalam G. Nah, disebut subgrup dari grup G jika terhadap operasi di G. Artinya, definisi operasi di G itu digunakan untuk subset H. H itu membentuk grup. Nah, bagaimana cara membentuk grup? Ya, tentu H itu harus mengikuti aksioma grup. Nah, kita lihat teorema 1, teorema 2, dan teorema 3. Nah, coba Anda perhatikan. Nah, teorema 1, teorema 2, dan teorema 3, ketiga teorema ini menunjukkan bahwa H itu adalah subgrup. Nah, jika H subgrup untuk teorema 1 harus memenuhi dua ini. Nah, kalau teorema 2, H itu dikatakan subgrup jika dia memenuhi syarat satu ini. Nah, kalau teorema yang ketiga, H itu dikatakan subgrup jika dia memenuhi tiga teorema ini. Nah, apa maksudnya ini? Nah, untuk membuktikan bahwa dia subgrup, kita boleh menggunakan teorema 1, boleh menggunakan teorema 2, atau boleh menggunakan teorema 3. Terserah kita mana yang lebih mudah untuk kita buktikan berdasarkan permasalahan. Ingat, untuk membuktikan subgrup itu boleh menggunakan teorema 1, 2, atau 3. Nah, kita pilih salah satunya. Contoh, H adalah himpunan semua bilangan genap. Nah, coba lihat, semua bilangan genap. Tunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari Z. Nah, ingat, Z itu kan bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat kan jelas ada bilangan genap. Berarti yang jelas H itu kita ambil dari dalam Z. Nah, sekarang dengan operasi penjumlahan biasa di G, apakah H itu subgrup? Nah, pertanyaannya, apakah H itu subgrup dengan menggunakan operasi penjumlahan biasa yang ada pada Z? Nah, bukti ini kita bisa gunakan mau teorema 1, teorema 2, atau teorema 3, salah satunya. Nah, tapi apapun cerita kita coba buat dengan dua buah teorema, tapi bisa salah satunya. Nah, dengan teorema 1, kita coba bukti dengan teorema 1. Nah, teorema 1 isinya adalah yang pertama, setiap A, B elemen H, maka A bintang B elemen H. Nah, itu yang teorema 1 ada dua syarat. Syarat kedua, A elemen H, maka A inverse juga harus elemen H. Nah, kita buktikan dengan menggunakan teorema 1. Bukti. Nah, kita lihat. Untuk teorema 1 ini kita butuh dua variabel. Berarti kita buat ambil dua bilangan sebarang A, B elemen H. Atau langsung aja ambil sebarang A, B elemen H. Nah, berarti A itu adalah bilangan genap, B itu bilangan genap. Nah, kita lihat misal, artinya kita pinginkan A tambah B apakah bilangan genap juga? Genap tambah genap apakah genap juga? Memang kita tahu genap tambah genap adalah genap. Cuma bagaimana membuktikan genap tambah genap sama dengan genap? Nah, itu dia. Jadi kita ingin buktikan bahwa A bintang B juga elemen H.
A adalah genap, B genap, apakah A bintang B genap? Nah ini kita ingin buktikan. Misal A sama dengan 2M, B sama dengan 2N, di mana M, N itu elemen Z. Nah, M dan N itu bilangan bulat. Nah, setiap bilangan bulat dikali dengan 2, berarti dia pasti bilangan genap. Nah, sekarang kita lihat. A bintang B sama dengan, nah, dengan penjumlahan biasa, A tambah B sama dengan 2M ditambah 2N. Nah, sama dengan 2 dalam kurung M tambah N. Nah, tadi kan dikatakan bahwa M bilangan genap, M bilangan bulat, N bilangan bulat. Berarti bulat ditambah bulat sama dengan bulat. Nah, berarti kita ambil aja bilangan bulat ditambah bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. Jadi kita ambil sebuah bilangan K, di mana K itu adalah M tambah N yang juga elemen dari Z. Berarti sama dengan 2K. Nah, kalau A tambah B sama dengan 2K, berarti setiap bilangan bulat dikali dengan 2, hasilnya pasti bilangan genap. Berarti ini juga elemen dari H. Berarti sifat pertama terpenuhi. Nah, jadi yang pertama itu terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat yang sifat kedua. Nah, sifat kedua berarti A elemen H. Nah, A elemen H. Nah, sekarang kita lihat bahwasannya berdasarkan sifat A tambah A inverse sama dengan A inverse tambah A sama dengan E. Nah, masih ingat E itu sama dengan 0 pada penjumlahan biasa, pada penjumlahan bilangan bulat. Kan masih ingat kemarin. Nah, kalau pada penjumlahan bilangan bulat, nilai identitas itu adalah 0. Berarti A ditambah A inverse sama dengan 0. A inverse sama dengan A. Nah, A itu sendiri adalah 2M. Nah, min A ya, min A. Nah, 2M. Atau sama dengan 2 dikali min M. Nah, masih ingat, min M itu berarti adalah bilangan bulat. Berarti 2 kali min M berarti juga elemen bilangan genap. Berarti dia, nah setiap dikali dengan 2 berarti dia adalah bilangan genap. Nah, sedangkan M itu sendiri adalah bilangan bulat. Nah, berarti sifat 2 terpenuhi. Nah, sehingga dapat disimpulkan H adalah subgrup dari G. Nah, ini bacanya adalah subgrup. Nah, ini bacanya subgrup. Nah, sekarang kita lihat dengan teorema 2. Nah, bagaimana dengan teorema 2? Nah, sebenarnya salah satu juga. Bisa pakai teorema 1, bisa pakai teorema 2, bisa pakai teorema 3. Cuma kita pingin dengan 2 teorema itu gimana. Nah, dengan teorema 2, apa bunyi teorema 2? Teorema 2 bunyinya, setiap A, B elemen H, maka A bintang B inverse
elemen H juga. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Bukti. Nah, kita butuh dua variabel kan. Ambil sembarang atau sebarang A, B elemen H. Misal A sama dengan 2M, B sama dengan 2N, di mana N itu sendiri elemen Z, dia bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat B tambah B inverse, B bintang B inverse sama dengan E. Masih kita ingat, E itu sendiri adalah 0 pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang B bintang B inverse kan sama dengan B tambah B sama dengan 0. Berarti B inverse. Jadi B inverse sendiri adalah min B atau sama dengan min 2N. Nah, sekarang kita ketemu B inverse. Sekarang kita lihat A bintang B inverse, apakah dia elemen dari H? Kita lihat sama dengan 2M bintang min 2N. Nah, bintang itu sendiri kan nilai penjumlahan. Berarti 2M ditambah min 2N. Nah, sama dengan 2 dalam kurung M ditambah min N. Atau sama dengan 2 dalam kurung M kurang N. Nah, seperti tadi juga, kalau M itu bilangan bulat, dikurangkan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Berarti K itu elemen Z juga. Nah, berarti sama dengan 2 kali bilangan bulat, hasilnya juga bilangan genap. Berarti 2K juga elemen bilangan genap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H subgrup dari G. Jadi terserah kita yang mana kita gunakan. Simple gunakan teorema 1 atau simple kita menggunakan teorema 2. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, kita lihat contoh 2. Jika S dan T, nah S dan T ini huruf besar karena dia adalah himpunan, masing-masing subgrup dari G. Nah, ini diketahui S dan T itu masing-masing adalah himpunan tapi subgrup dari himpunan G. Nah, maka akan kita buktikan, maka S iris T subgrup dari G. Nah, ini akan kita buktikan subgrup dari G. Nah, bukti. Nah, kita stop dulu. Nah, stopnya apa? S dan T. Nah, lihat S dan T masing-masing subgrup. Itu kan diketahui. Nah, sekarang kita buktikan apakah S iris T merupakan subgrup dari G. Nah, dari 3 teorema di atas, kita coba ambil teorema kedua. Kalau mau teorema 1 ya silakan aja, tapi kita lebih simpel pakai teorema 2. Nah, teorema 2 apa isinya? Nah, kita lihat. Setiap
A, B elemen H, nah maka A bintang B inverse elemen H. Nah ini dia. Nah kita berarti butuh dua variabel. Nah gimana? Ambil sebarang. Nah sebarang. Nah kita ini berarti ini kita anggap yang H ini yang H. Berarti kita ambil dua buah variabel yang ada di S iris T. X, Y elemen S iris T. Nah, kita ambil dua buah anggota dari X, Y elemen S iris T. Nah, kalau X, Y elemen S iris T, iris kan berarti bersama. Berarti X itu milik si S, Y itu milik si S, X itu milik si T, Y itu milik si T. Berarti, nah, itu lihat, berarti X, Y itu milik si S. Dan X, Y juga milik si T. Nah, kalau Anda bingung, saya kasih gambaran. Masih ingat nggak model seperti ini diagram Venn? Nah, ini S, ini T. Jadi, isi di tengahnya adalah X, Y. Nah, berarti X, Y itu adalah elemen dari S iris T. Nah, itu dia. Nah, sama-sama kita tahu S itu, T itu adalah subgrup dari G. Jadi, kita tulis diketahui bahwa S dan T adalah subgrup dari G. Dia kan subgrup dari G. Kalau subgrup dari G, berlaku semua sifat teorema 1, teorema 2, dan teorema 3. Dia berlaku semua untuk S dan T. Nah, sekarang kalau kita lihat, berarti kalau S dan T ini berlaku teorema 1, berlaku teorema 2, dan berlaku teorema 3. Karena kita ambil teorema 2, maka S itu seperti ini. Nah, ini kita lihat S. Berarti X, Y inverse, atau X bintang Y inverse elemen S. Dan X, Y inverse juga elemen T. Ngerti kan? S dan T adalah subgrup dari G. Karena kita pakai di teorema 2, A bintang B inverse. Berarti X, Y inverse itu elemen S dan juga elemen T. Karena dia sama-sama subgrup S dan T. Berarti karena dia sama-sama mempunyai elemen yang sama, berarti X, Y inverse elemen dari S iris T. Nah, berarti dengan demikian terbukti. Nah, ini artinya kesimpulan titik 3 ini berarti terbukti S iris T itu subgrup dari G. Nah, sudah terpenuhi. Kita ambil tadi X, Y elemen S iris T. Kita ingin membuktikan ini nih. Nah, ternyata terbuktikan. Nah, ini X, Y inverse atau X bintang Y inverse elemen S iris T. H itu kan kita anggap S iris T. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai materi ini. Sampai ketemu materi berikutnya. Jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.